Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua teman-teman Kingdom Generation. Hari ini kita berjumpa kembali bersama Kak Rosi dan Kak Tini. Nah, Kak Tini apa kabarnya? Baik Kak Rosi. Iya, hari ini kita mau berbicara tentang firman Tuhan yang diberi tema mempersiapkan diri akan kedatangan Tuhan. Setiap hari, setiap bulan dan berganti tahun, kita semakin mendekati kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Bagaimana kita mempersiapkan diri menjelang kedatangan Tuhan? Sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai pemuda remaja, bahkan kita semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus giat dalam mempersiapkan diri akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan kita juga harus bersungguh-sungguh memperhatikan dan mempersiapkan hidup kita sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Ibaratnya contohnya seperti ini, kita harus siap-siap, kita harus menganggap kira-kira Tuhan Yesus itu besok akan datang. Emang sih tidak ada yang tahu kapan Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Tidak ada yang tahu, siapapun tidak tahu, itu rahasia Tuhan. Tapi kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita kepada kedatangan Tuhan Yesus. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di sana untuk mempersiapkan diri akan kedatangan Tuhan Yesus. Rasul Paulus bukan menakut-nakuti orang yang percaya di sana, tetapi mengingatkan supaya mereka juga mempersiapkan diri akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Karena kedatangan Tuhan itu yang kedua kalinya itu pasti digenapi. Dan saya, Kak Tini, kami tidak mau menakut-nakuti adik-adik, pemuda remaja, bahkan kita semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita berbicara untuk mempersiapkan diri akan kedatangan Tuhan, bukan untuk menakut-nakuti, tapi supaya kita semua orang yang percaya kepada Tuhan, kita mempersiapkan diri akan kedatangan Tuhan Yesus. Kita akan membaca di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5. Di situ dikatakan judulnya keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Yang kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, adik-adik, kawan-kawan semuanya, kita sudah tahu bahwa kedatangan Tuhan Yesus kedua kali itu akan terjadi. Bahkan firman Tuhan selalu mengingatkan kita. Kita bahkan membaca di dalam firman Tuhan bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu akan datang. Seperti contohnya sudah terjadi yang kita alami sekarang. Contohnya itu tanda-tanda akhir zaman itu ada gempa bumi, ada kelaparan, ada tulah, ada perang, ada sakit penyakit, bahkan masih banyak lagi. Nah, kita sebagai anak-anak remaja, pemuda remaja, bahkan kita sebagai orang yang percaya, kita harus terus mempersiapkan diri kita akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena kalau Tuhan Yesus sudah datang, kita belum mempersiapkan diri,
kita akan ketinggalan. Nah, kita sebagai anak-anak sekolah minggu, kita jangan mau ketinggalan. Sebagai anak-anak pemuda remaja juga, kita tidak mau ketinggalan. Tanda-tanda ini sudah terjadi. Ini suatu memperingatkan buat kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan nih Kak Tini, apa sih syaratnya seorang bisa terangkat pada hari pengangkatan itu? Ya, puji Tuhan ya. Tadi terima kasih Kak Rosi udah menjelaskan keadaan manusia di akhir zaman ini dari surat Paulus di 2 Timotius 3 ya tadi. Banyak ya, ada 18 kalau dirincikan. Tapi kita lihat di situ kondisinya sangat mengerikan ya. Yang tadi kita baca, misalnya kalau kita ambil contoh 1 atau 2 ya, misalnya manusia akan mencintai dirinya sendiri ya, kemudian manusia tidak peduli agama ya, ada lagi yang lebih menuruti hawa nafsu ya, menuruti hawa nafsu ya. Nah ini kita ambil contohnya yang tidak semua ya karena waktu. Jadi ini kalau kita baca semua daripada contoh-contoh manusia akhir zaman ini sebenarnya orang Kristen ya. Paulus mengatakan ini adalah orang-orang di ayat 5 adalah orang-orang yang menjalankan ibadah. Ibadah itu bukan kebaktian ya. Ibadah itu adalah apa yang kita hidupkan sehari-hari ya. Pasti orang-orang ini ada Alkitab, dia berdoa juga, mau makan dia berdoa, dia mau tidur dia berdoa, dia tahu Tuhan ya, dia juga mendengar firman. Tetapi kondisinya kenapa seperti ini gitu ya. Ini kan hampir persis sama dengan manusia duniawi ya yang tidak kenal Tuhan. Nah, tadi pertanyaan Kak Rosi, kalau orang-orang Kristen sudah dikasih tahu banyak sekali firman tentang kedatangan Tuhan, bahkan contoh-contoh tanda-tanda zaman sudah komplit semuanya ya, dari peperangan, kelaparan, sakit penyakit, bahkan kita mengalami krisis ekonomi ya, harga-harga barang semua naik, dan juga mengalami kesulitan akses kemana-mana ya. Tentunya adik-adik sebagai anak sekolah yang masih remaja dan di sekolah minggu ya, baik yang masih SD maupun yang SMA, SMK dan youth, mungkin yang kuliah, dan kita semua ya yang kerja dan yang bermasyarakat, sekarang kita sudah merasakan dampak ya daripada keadaan zaman yang situasi dunia ini sudah semakin kacau ya. Ada perang, ada penyakit, ada krisis ekonomi ya, juga ada bencana-bencana alam. Itu semua Tuhan sudah memperingatkan pada kita. Bahkan kita sering mendengar ya di firman Tuhan, hamba-hambanya, kita sering melihat di khotbah-khotbah ya, di nasihat-nasihat. Kita sering sudah udah mungkin ada yang sudah hafal ya tanda-tanda akhir zaman. Tapi pertanyaan tadi Kak Rosi sangat bagus ya. Kalau kita sudah mendengar itu semua, lalu persiapan kita apa untuk terangkat? Nah, tentunya kita tidak mau menjadi orang Kristen yang hanya membahas tanda-tanda dan jadi takut kan akhirnya anak-anak semua ya. Kita harus tahu bahwa keadaan ini dipakai Tuhan untuk memperingatkan ya. Seperti sebuah jalan di ujungnya ada tawuran, ada lobang, ada kecelakaan. Nah, tapi polisi sudah mencegahnya dengan batas-batas, jangan lewat jalan ini. Di situ ada sesuatu terjadi, ya. Bapak atau ibu atau adik-adik lewat jalan yang lain, ya, cari selamat dulu, ya. Tentunya Tuhan sudah memperingatkan kita semua dengan tanda-tanda seperti ini. Akan ada sesuatu yang terjadi di kemudian hari, dan itu yang harus menjadi tugas kita sekarang sebagai kakak-kakak pembina untuk memberitahu persiapannya supaya kita tidak masuk ke dalam masa kesusahan. Karena di Matius 24 ayat 21 itu Tuhan sendiri yang berbicara, bukan kami hamba-hamba Tuhan ya yang menakut-nakuti. Itu bukan perkataan manusia, bahwa akan ada satu masa
yaitu lamanya 3,5 tahun, itu masa kesusahan yang sangat besar, ya. Di situ ada masa kesusahan yang belum pernah terjadi dulu sejak awal dunia. Sekarang sampai nanti pun kesusahannya tuh nggak ada sesusah itu, semacam itu kesusahan namanya kesusahan besar. Jadi kita nggak bisa bayangin ya kesusahan besar itu semacam apa. Tapi kita juga nggak bisa bilang, Kak jangan ngomongin itu, kan itu masih belum terjadi. Iya memang belum, tapi pasti terjadi karena itu nubuatan, karena itu perkataan Tuhan. Jadi untuk supaya kita tidak masuk ke dalam masa 3,5 tahun kesusahan besar, Tuhan sudah menyiapkan bagi orang Kristen, bagi umatnya kaum beriman, ada satu cara untuk terhindar kita tidak masuk ke dalam kesusahan itu. Kak Tini nggak mau menjelaskan apa sih yang terjadi di dalam kesusahan itu. Zaman 3,5 tahun itu ada di kitab Wahyu. Dan kalau adik-adik mau baca, mungkin perlu bimbingan ya, karena banyak lambang-lambang, ada binatang-binatang di sana. Dan kalau tidak ada bimbingan, ya memang bisa ketakutan ya baca itu. Ya karena situasinya begitu mengerikan pada 3,5 tahun itu ya. Tetapi Tuhan sudah menyiapkan kita sebuah jalan bahwa kita akan terangkat sebelum masa itu. Ya, keterangkatan itu namanya, pengangkatan ya. Bahwa orang-orang beriman, orang-orang yang percaya itu akan diangkat sebelum masa itu. Tapi kita tidak tahu kapan, tadi yang Kak Rosi bilang ya. Itu namanya keterangkatan, bahwa kita dilindungi untuk tidak masuk ke masa kesulitan yang sangat besar itu ya, yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di sana. Jadi memang yang paling sering dibicarakan, orang tidak bisa menjual dan tidak bisa membeli kalau tidak menggunakan tanda binatang. Jadi mengerikan ya kalau udah memikirkan seperti itu. Nah, kita hari ini mau bicara persiapan untuk kita terangkat. Kita tidak mau memikirkan keadaan itu ya. Kita mau memikirkan sekarang, mempersiapkan diri supaya kita menjadi orang-orang yang terangkat. Orang-orang terangkat ini di dalam Matius 25 itu dikasih gambaran sama Tuhan tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh ya. Nah, 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh ini, adik-adik, teman-teman, saudara-saudara semua mungkin sudah sering ya mendengar perumpamaan ini, bahwa mereka menantikan mempelai pria datang, tetapi karena mempelai itu terlambat datang, maka mereka kemudian mengantuk dan tertidur ya. Nah, di Alkitab mengatakan tertidur ini dalam pengertian ada yang mati ya, mati, tapi bisa juga kendur rohaninya ya. Jadi kondisi-kondisi ini ke-10 gadis ini dalam kondisi yang tertidur pada saat menantikan kedatangan mempelai. Tetapi ada perbedaan 5 yang bijak dan 5 yang bodoh. Perbedaan 5 yang bijak dan bodoh ini terletak di satu benda. Kalau disebut di Matius 25 ya, kita tidak baca dia. Terletak di satu benda namanya buli-buli ya. Jadi kalau 5 gadis yang bijak itu mereka bawa pelita. Itu kan malam, sampai tengah malam mereka menunggu mempelai. Mereka bawa pelita dan pelitanya nyala, yang bijak ya. Dan yang bodoh, pelitanya ada tetapi apinya redup ya, sudah meredup karena persediaan minyak di dalam pelitanya itu habis ya. Nah, kalau yang bijak, begitu mempelai datang, minyaknya tersedia di satu tempat namanya buli-buli. Kemudian minyak itu dituangkan kembali ke pelitanya ya, pelitanya nyala ya. Nah, artinya ada persediaan ya di buli-bulinya minyak ini ya. Tetapi kalau yang bodoh itu dia tidak ada, di buli-bulinya kosong. Jadi dia tidak punya apa-apa persediaan untuk menyambut kedatangan mempelainya. Jadi perbedaannya terletak di buli-buli. Kalau pelita dan api itu adalah artinya adalah roh ya. Roh kita ketika kita menerima Tuhan Yesus, itu kita langsung menjadi satu dengan
Roh Tuhan Yesus, Roh Kristus, kita berbaur, ya. Posisinya kita menjadi terang, ya. Tetapi orang di luar Kristen itu tidak, ya. Kartini coba menggambarkan posisi kita, ya, dengan posisi orang yang belum percaya dan posisi orang yang mau menyambut kedatangan Tuhan, ya. Nah, ini kakak coba gambarkan posisi ini kelihatannya adik-adik, ya. Ini ada lingkaran terbagi dalam 3, tubuh, jiwa, yang di dalamnya sebenarnya ini adalah yang paling tengah adalah roh. Kalau Tuhan menciptakan kita 3 bagian, tubuh, jiwa, roh. Tetapi kondisi orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, tentunya dia tidak menerima Tuhan Yesus, ya kan? Otomatis Tuhan Yesus tidak ada di dalamnya. Otomatis dia gelap rohnya, ya. Sampai kapanpun kondisi ini akan menjadi gambaran dari orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Menyedihkan, gelap semuanya, ya. Sekalipun dia baik, pinter, ya, berprestasi, atau dia sangat murah hati, sangat banyak kegiatan-kegiatan amal, tetapi kalau dia tidak menerima Tuhan Yesus, kondisinya gelap semuanya, ya. Jadi pengertian baiknya ini tidak terpakai oleh Tuhan, karena baik yang Tuhan mau adalah berasal dari kebenaran di dalam Tuhan, bukan kebenaran diri sendiri, ya. Oke. Kemudian posisi kedua yang sini Kartini bikin, ya, adalah seorang yang baru menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, begitu orang mengaku, Roma 10 ayat 10, dengan mulut mengaku, harus mengaku, ya, maka roh Allah masuk ke dalam rohnya, ya. Posisinya rohnya menjadi terang karena Kristus adalah terang. Dia menerangi rohnya menjadi terang, ya. Akhirnya dia tahu bahwa dia orang berdosa, dia diterangi. Kalau tidak, dia tidak tahu dia orang berdosa. Karena Kristus adalah terang, posisi dia tahu. Begitu ada roh Allah, dia akan punya perasaan di dalam roh, oh, aku berdosa. Kalau dulu belum terima, dia tidak tahu dia orang berdosa. Begitu ada terang, dia baru melihat keadaannya berdosa. Ajaib, ya. Nah, terang ini ajaib, menerangi keadaan kita, ya, luar biasa. Nah, setelah seseorang menerima Tuhan Yesus, tentunya roh ini tidak diam. Roh Allah tidak mau diam, dia akan ingin menyebar ke bagian jiwa. Jadi kalau roh itu memang tempat tinggal Allah, ya, roh Allah. Jiwa itu adalah pikiran, emosi, dan tekad kita, ya, yang seperti kita mau mikirin kita mau makan apa, mau pergi kemana, ya. Kita bebas, ya. Kalau biasanya anak-anak muda atau orang-orang dunia bebas, ya, asal ada uang mau pergi kemana bebas. Kemudian pikiran, tekad juga, saya mau berbuat apa, mau ambil apa, mau memutuskan apa tanpa mempedulikan suara Tuhan. Itu masih seperti ini keadaannya, gelap, ya. Kemudian emosinya masih marah, tersinggung, ya, masih tidak bisa mengampuni, masih membedakan orang, masih benci, masih kesel, masih, wah, banyak lah adik-adik, ya, teman-teman, ya. Posisi jiwa yang seperti itu di hadapan Tuhan adalah gelap. Walaupun Roh Kudus ingin sebenarnya, ya, menyebar ke jiwa orang ini supaya orang ini nggak lagi hidup dibebani oleh hal-hal dosa, ya. Tetapi karena jiwanya orang itu tertutup, tidak mau terbuka, jadi susah sekali Roh Kudus mau menyebar ke jiwanya. Kadang baca firman, ada ayat yang menyentuh dia, misalnya janganlah engkau sombong, misalnya, ya. Tetapi begitu dia ketemu orang, dia lupa sama firman itu. Wah, dia menyombongkan diri lagi, ya. Karena dia memang senang dipuji seperti itu, atau dia gampang tersinggung, ya. Tapi dia baca di firman ini, hendaklah engkau rendah hati, ya, jangan cepat menjadi marah atau apa. Tetapi begitu ketemu orang, lupa lagi firmannya. Dia kembali lagi melakukan hal-hal yang diri dia itu, dagingnya, egonya, ya. Seperti adik-adik dinasihati sama orang tua, udah makan belum, udah belajar belum.
sebenarnya ada niat tidak mau melawan, tetapi begitu dengar mama, papa suruh itu, kembali lagi kita tersinggung, marah ya. Nah, anak-anak atau teman-teman atau siapapun yang kondisinya seperti itu, sulit bagi Roh Allah untuk bekerja menembus ke jiwanya. Jadi dia akan baunya seperti ini. Atau ada orang yang memang sudah banyak ya membuka dirinya untuk Roh Kudus ya. Oh, saya udah baik, udah pelayanan, udah bawa firman, udah membagi orang, udah mendoakan, udah ini macam-macam, tetapi ada bagian-bagian yang dia tidak ketahui. Itu sebabnya ada ayat di firman Tuhan dikatakan, selidikilah akan aku Tuhan ya, apakah masih ada di dalam hatiku kerikil-kerikil yang belum dicabut ya, kebencian atau apa saja. Tuhan, aku masih sulit melepaskan itu. Nah, kalau dia tidak mau terbuka dalam hal-hal yang dalam sekali di sudut-sudut hatinya yang tersembunyi, dia masih simpan, masih pegang, maka di pemandangan Allah seperti ini. Orang-orang ini sepertinya contohnya gini Kak Rosi ya, mungkin Kak Rosi nggak punya pengalaman untuk jelasnya. Misalnya Kak Rosi mau kontak orang ya, mau telepon, orang Kristen nih Kak Rosi, mungkin dia sudah melayani Tuhan, tapi Kak Rosi takut. Aduh, saya mau telepon nih, mau minta tolong, tapi Kak Rosi takut telepon orang ini, takut marah atau apa. Pernah nggak Kak Rosi? Iya pernah. Dia teman yang udah mengenal Tuhan Yesus dengan baik, tapi pas saya telepon dia nggak ngangkat gitu. Terus besoknya ketemu, dia bilang gini, kamu kalau saya lagi tidur jangan ditelepon-telepon dong. Padahal itu siang, kan kita nggak tahu kapan dia tidur, jam berapa. Kan kalau mungkin malam, wajar lah kita nggak boleh ngeganggu ya Ci. Tapi ini siang-siang. Nah, kita nggak tahu dia tidur atau enggak atau mau ngapain. Tapi dia marah sekali. Mulai dari situ saya takut. Tadi dia orang Kristen ya? Padahal dia orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, seperti itu ya teman. Ya tadi Pak Kolosi punya pengalaman, Kartini juga punya ya. Mau telepon seseorang, aduh takut ya orang ini, tanya dulu moodnya lagi gimana gitu ya. Saya mau kasih barang ini nih, ntar tersinggung gak ya, atau saya mau minta tolong ini, dia marah gak ya. Nah, posisi orang Kristen kalau seperti itu ya, berarti bau dirinya itu masih kerasa banget ya kalau sih ya. Jadi kedagingannya masih kuat. Daging itu namanya seperti ininya masih tebel ya. Mungkin masih seperti ini, bahaya kalau masih seperti ini ya. Kalau seperti ini kadang pura-pura ya baik, entah besokannya nggak tentu lagi, bisa A bisa B gitu kan. Itu juga membuat orang jadi takut ya. Jadi kita sebagai orang Kristen seharusnya sebagai orang yang percaya Tuhan, yang benar-benar mengasihi Tuhan, karena kita tahu Tuhan kita, setiap kali kita mau berdoa, kita nggak mungkin nanya Tuhan, Tuhan aku mau berdoa, Tuhan lagi gimana ya keadaannya, kalau sekarang saya berdoa Tuhan terganggu nggak? Kan nggak mungkin adik-adik ya, teman-teman, kita berkontak Tuhan dengan kecurigaan seperti itu kan. Allah itu sungguh baik ya, sungguh sangat baik kapanpun kita bisa datangi kan. Nah, tapi kalau orang yang mau benar-benar murni isinya Tuhan Yesus, siapapun yang datang kepada dia akan terima. Orang pun itu, misalnya orang itu lagi keadaan susah, atau orang itu ya tidak pintar, atau bukan orang yang berada, atau orang yang tidak satu kelompok atau apa ya, dia akan tetap terbuka ya. Jadi dia akan tetap sukacita dalam keadaan sama seperti Tuhan. Jadi kita tidak punya satu benteng apapun yang kita bangun di dalam diri kita untuk membangun ini loh aku ya, kamu harus tahu aku gitu, kamu nggak bisa main-main dalam hal ini sama aku. Wah, jangan seperti itu kita ya. Nah, kalau sampai kedatangan Tuhan kita masih ada posisi seperti itu, ya tidak serupa segambar, berarti ya mungkin kita bisa bilang tidak layak untuk menyambut Tuhan Yesus sebagai mempelai. Takutnya Tuhan Yesus katakan aku tidak kenal engkau ya, karena Tuhan maunya orang yang serupa sama dia,
kalau kamu seperti itu, ada sedikit aja kau marah, ada sedikit aja yang kau tersinggung, aku nggak seperti kamu, kata Tuhan gitu kan. Aku Tuhan, aku baik, aku suci, aku murni, aku kudus, aku baik sama siapa saja. Tetapi kamu seperti itu gitu kan. Tapi kamu menyambut aku sebagai mempelai, ya aku nggak bisa gitu kan. Tuhan bilang, aku nggak bisa menyertain kamu pada hari kedatangan aku, ya. Aku ingin orang yang sama hatinya, dari emas, perak, dan batu permata, ya. Di Korintus bilang, emas itu kasih, perak itu penebusan dan pengubahan jiwa kita sampai kita benar-benar menjadi seperti Kristus. Dan batu permata adalah pembangunan tubuh Kristus, pembangunan Kristus sampai penuh di dalam kita, ya. Nah, kemudian bagaimana pekerjaan Roh Allah itu, dia tidak akan pernah mau berhenti, dia akan terus bekerja. Apalagi kalau kita terbuka setiap pagi, kalau adik-adik bangun, teman-teman, saudara-saudari, ya, bangun, Tuhan, selamat pagi Tuhan Yesus, ya, dapati hari ini saya ingin berjalan bersama dengan Tuhan, ya. Tuhan, dapati hatiku sepenuhnya Tuhan. Aku memberikan seluruh hatiku kepada Tuhan. Tuhan, bertahtalah di dalam hatiku. Aku mau lepaskan tahtaku. Aku tidak mau menaruh kekuasaanku di hatiku. Segala keinginan, tekad, emosi, kehendakku, aku keluarkan. Bahkan aku sendiri keluar dari jiwaku, Tuhan. Silakan Tuhan masuk, duduki aku, penuhi aku. Miliki aku, kendalikan aku, kontrol aku, Tuhan. Matikan aku, akhiri aku, Tuhan, supaya aku tidak ada lagi di dalam hidupku, melainkan Engkau Kristus yang hidup di dalam. Itu sasaran kita yang Paulus tulis di dalam Galatia 2 ayat 20. Biarkan roh itu bekerja, tetapi sakit, teman-teman, ya. Pada saat roh ini bekerja, sakit, kita direndahkan, tapi kita terima. Kita dikatain, kita sukacita. Puji Tuhan, hari ini aku dikatain orang, ya. Berarti aku harus ada sesuatu yang dicopotin Tuhan, yaitu kesombongan aku. Tuhan, terima kasih, aku dikatain hari ini, seperti itu. Atau misalnya barang kita dipinjam, kita tidak dikembalikan lagi, ya, sama yang meminjam. Ya sudah, Tuhan, aku bersyukur Tuhan, ya, karena aku tidak serakah, aku memberikan, ya. Memang setiap orang yang mau minjam harusnya kembaliin, tapi kalau kita diperlakukan seperti itu, kita juga tidak boleh marah, ya, atau harga diri atau segala sesuatu jika terjadi menimpa diri kita yang memang itu baik untuk kita, teman-teman, kita ambil sebagai suatu kesempatan untuk kita mempertumbuhkan Kristus sampai penuh di dalam jiwa kita, ya. Aku biarkan Engkau yang mengatasi semua keadaanku, Tuhan. Aku membiarkan Engkau yang bekerja, Tuhan. Sehingga bukan aku lagi yang tertampak di luar, Tuhan. Supaya bukan aku lagi yang berkata. Supaya bukan aku lagi yang beropini. Supaya bukan aku lagi yang beremosi, Tuhan. Supaya bukan aku lagi yang mengendalikan hidupku. Aku biarkan Tuhan. Tentunya ini suatu proses yang panjang. Harus ke hari. Kalau hari ini bisa baik, bisa tunduk, besok enggak, ya bisa mundur lagi, ya. Kita harus mengejar ini, makanya kedatangan Tuhan Yesus itu harus menjadi dorongan, harus menjadi semangat, ya. Sebentar lagi dia datang, kekasih jiwaku datang. Dia datang sebagai mempelai, juga sebagai raja. Itu menjadi semangat, dorongan, bukan ketakutan. Menjadi semangat buat kita untuk kita membuka hati sekarang selebar-lebarnya, dibiarkan, dibersihkan. Karena apa? Tuhan akan mengambil orang-orang yang jiwa dan rohnya sudah menyatu. 1 Korintus 6 ayat 17 mengatakan orang yang percaya kepada dia mengikatkan dirinya dengan roh itu, dengan roh Kristus. Jadi udah satu, adik-adik, ya, teman-teman. Jadi Tuhan Yesus sama kita udah gak bisa dipisahkan. Jadi kalau masih ngambek, masih marah, itu tandanya belum bersatu. Tetapi kalau sudah hilang semua tentang ego kita, aku kita, ya, kesombongan kita, kemalasan kita, marah-marah kita, kurang sopan kita, kurang ajar kita, berontak kita sama orang tua, bohong kita. Kalau kita semua sudah
bisa keluar dari areal itu, dan yang keluar dari dalam diri kita adalah ketaatan, kemurnian, ketulusan, kerendahan hati. Artinya roh kita di hadapan Tuhan sudah menyatu dengan jiwa. Tinggal ekspresi tubuhnya nanti akan tergambar lewat perkataan kita. Jadi setiap orang ngomong sama kita ya, misalnya Kak Rosi mungkin juga punya pengalaman ngomong sama orang Kristen, ngomong sama dia kok ngeri ya kata-katanya, ada nggak ya Kak Rosi ya? Ya banyak sih, ada di luar sana gitu. Kenal sih, dia itu suka ngata-ngatain kita yang jelek. Dia ngejelek-jelekin kita lah supaya dia itu supaya dia dianggap baik seperti itu. Kadang kepergok saya juga ngata-ngatain saya. Saya bilang, kenapa berkata-kata seperti itu kepada dia? Kenapa nggak langsung to the point aja ke saya? Jangan di belakang saya ngomongin saya gitu. Jadi kadang ya jujur juga sih, saya juga itu kadang masih kalau lihat seperti itu masih marah. Nah, Kak Tini gimana itu? Iya, ya itu ya perjuangan Kak Tini juga, semua kita orang Kristen ya. Inilah yang topik kita hari ini sangat membuat harus mengendalikan kita ya. Jadi kedatangan Tuhan Yesus itu bukan suatu cerita pelajaran, sebuah pelajaran di Alkitab, salah satu topik atau salah satu pelajaran atau salah satu tema atau salah satu bahasan. Bukan, kedatangan Tuhan itu harus realita, sudah nyata sekarang buat orang-orang yang merindukan dan mengasihi Dia ya. Kalau itu sudah menjadi kerinduan kita, penantian kita, itu atas mengendalikan seluruh kehidupan rohani kita ya. Kita tahu bahwa mempelai yang Tuhan akan angkat sebelum 3,5 tahun kesusahan besar itu adalah yang jiwanya, tubuhnya, rohnya sudah seperti ini. Nah, ini menjadi sasaran kita, menjadi kerinduan kita untuk diubah. Bukan kita berusaha, kita nggak bisa, saudara, adik-adik ya. Saya mau jadi baik, hari ini saya marah, tadi kan Kak Rosi, Kak Tini juga ya kadang suka ada gitu ya. Besok ada kejadian itu lagi, wah kepancing seperti itu. Nah itu menjadi kendali buat kita ya, Tuhan. Jadi seperti ini, Tuhan, aku tidak suka kondisi seperti ini, Tuhan. Saya tidak bisa melihat kondisi seperti ini, tapi saya mau diam, saya mau serahkan tekad saya, emosi saya ke keadaan, ke dalam roh Tuhan. Kan saya ada di dalam Engkau, Tuhan Yesus ada di dalam saya ada di dalam Tuhan Yesus. Tuhan, saya keluar sebentar, maksudnya si akunya yang ego ini, si akunya yang pemarah ini, si akunya yang tersinggung ini, aku keluar Tuhan. Bahkan aku sebenarnya tidak mau balik lagi ya, berduduk di dalam hidupku, aku nggak mau Tuhan, aku mau keluar. Tuhan yang membuat aku sanggup menghadapi kondisi ini. Nah ini pernah ya menghadapi itu, udah kepancing banget tuh Kak Rosi, kepancing banget pengen marah ya, tapi Kak Tini mau belajar ya, karena Kak Tini tahu kalau sampai kita keluar tidak mau kita keluar tidak terpancing, tidak meresponi ini dan membiarkan bagaimana kuasa Tuhan yang menanggapinya, wah itu suatu sukacita ya. Jadi Kak Tini keluar, Tuhan aku matiin ya Tuhan, aku matikan aku, akhiri aku Tuhan, aku tidak mau lagi Tuhan dalam situasi ini marah Tuhan yang bekerja ya, itu diam harus diam ya, kita diam sementara di suasana sudah waduh panas ya, pengen marah, tapi kita diam lama-lama benar itu suatu realita, suatu kenyataan, ada sesuatu keteduhan ya, keteduhan. Memang nggak gampang, yang Kak Tini bilang ini tidak mudah, tetapi kenyataannya bisa kalau kita terbuka. Tuhan, Engkau ambil alih hatiku Tuhan, aku udah mau marah ini Tuhan, aku mau diam, aku tidak mau beropini, tidak mau bereaksi, tidak mau, aku diam Tuhan, aku mati Tuhan terhadap persoalan ini ya,
aku sudah menjadi mayat istilahnya dalam persoalan ini, tidak bisa merasakan apa-apa. Membiarkan rohmu yang bekerja, Tuhan. Bahkan kalau roh Tuhan yang menanggapinya, itu suatu pertumbuhan, akhirnya dia menyebar makin sampai ke jiwa kita. Akhirnya lama-lama seluruh aspek dari persoalan hidup kita yang menghadapi adalah roh Allah, bukan kita lagi. Itu yang Galatia 2 ayat 20 katakan Paulus, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu menjadi sasaran kita, itu menjadi perlombaan kita, itu menjadi pengejaran kita. Ya teman-teman, bahwa bukan aku lagi yang ada di dalam tubuh, bukan aku lagi, tetapi Kristus. Sehingga pada saat hari keterangkatan, nanti Tuhan datang, yang kita tidak tahu kapan, ya ada suatu kejadian di mana kita terangkat dalam sekejap mata, ya, dan kita lenyap. Itu artinya Tuhan mengambil kita sebagai mustikanya, sebagai orang yang berharga. Kenapa berharga? Pencuri mengambil barang yang berharga. Artinya apa? Ada Kristus di dalam kita, sudah penuh. Kalau orang yang masih seperti ini, ya tidak tertarik Tuhan angkat. Tetapi kalau kita sudah seperti ini, ya, kalau seperti ini, ya Tuhan tidak tertarik. Ini bukan mustika, ini bukan harta buat Tuhan. Tetapi kalau seperti ini, di mata Tuhan, kita adalah harta yang mustika. Dia adalah pencuri yang mengambil kita sebagai permata. Nah, itu terangkat pada hari pengangkatan. Tentunya persiapannya banyak. Ya, teman-teman, selain kita menyebarkan Roh Kudus sampai ke jiwa kita mati terus tiap hari. Tersalib, jiwa harus disalib, jiwa harus dimatiin, jiwa harus tidak bergerak lagi. Jiwa kita, ya, yang syarat dengan keinginan dunia. 1 Yohanes 2 katakan keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging. Itu jangan mempengaruhi kita. Atau di dalam Lukas yang kita syarat dengan pesta pora. Misalnya contohnya orang sekarang punya rumah bukan lagi untuk tempat tinggal, tetapi untuk nyaman, seperti itu ya. Jadi rumahnya dihias seperti istana. Itu sudah lebih dari perkara normal. Makan pun nggak bisa lagi yang sederhana, harus pakai ini itu udah syarat. Pakaian pun gitu, dandanan pun gitu. Ya, jadi kalau segala sesuatu yang sudah lebih dari normal, itu kita sudah diduduki oleh perkara dunia. Ya, teman-teman, bicara ini tidak bisa sebentar ya teman-teman. Tapi Kartini harap penjelasan Kartini untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Satu kesimpulan aja, bahwa kita harus mengosongkan jiwa kita, mematikan jiwa kita, membiarkan Tuhan yang mengendalikan hidup kita, sehingga jiwa kita penuh dengan Kristus, dan kita akan menjadi mustika permata yang layak dicuri pada hari kedatangan Tuhan. Dan kita mau terangkat sebelum hari kesulitan, kesusahan besar itu. Ya, itu saja firman Kak Tini yang Kak Tini bisa sampaikan. Biarlah Tuhan Yesus, Roh Kudus yang mengajar pada adik-adik, teman-teman lebih jauh lagi di dalam hati kita masing-masing. Demikian Kak Rosi. Ya, makasih Kak Tini penjelasannya. Kita akan mengakhiri pertemuan kita hari ini. Nanti Kak Tini yang berdoa ya. Ya, boleh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan, kedatangan-Mu sudah sebentar lagi. Derap langkah kaki-Mu sudah terdengar, Tuhan. Kami melihat situasi keadaan zaman Nuh sudah ada di depan mata kami. Bahkan kami sedang menjalani dunia seperti zaman Nuh dan seperti zaman Lot, Tuhan. Tuhan sudah memperingatkan kami begitu jelas, Tuhan, tanda-tandanya. Bapa, biarlah kami tidak menganggap ini sebagai satu pelajaran atau topik atau tema firman Tuhan. Tetapi kami menjalaninya ini sebagai satu kenyataan Tuhan, di mana kami akan menjadi bagian di dalam menyambut kedatangan-Mu, Tuhan, yang mempersiapkan diri dan menantikan Engkau, dan mengasihi Engkau sebagai mempelai kami, mengasihi Engkau sebagai Kristus yang telah berkorban bagi kami. Tuhan, kendalikan kami mau mati, Tuhan. Kami mau akhiri
jiwa kami Tuhan yang syarat dengan pesta pora duniawi ini Tuhan, yang tidak bisa hidup normal Tuhan, yang maunya melebihi keadaan normal Tuhan. Kami mau kembali kepada hal normal Tuhan, menjadi orang Kristen yang normal. Di mata-Mu adalah Kristus saja yang ada Tuhan, tidak ada lebih dari apapun Tuhan. Itu sebabnya kami mau berlomba mengejar semua tentang Kristus, hal Kristus Tuhan, supaya penuh di dalam jiwa kami Tuhan, mengendalikan kami, mengambil alih kami Tuhan. Terima kasih, jadikan kami kudus dan tak bercela pada hari kedatangan-Mu Tuhan, dan kami terus disempurnakan hari lepas sehari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur atas firman-Mu. Hamba-Mu terbatas Tuhan, dalam menyampaikan, biarlah Roh Kudus yang akan bekerja di setiap hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa.